Polisi amankan perakit senpi rumahan. Tim Macan Polres Lubuk Linggau tangkap sindikat senpi rakitan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Kamis, 18 Maret 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Kepolisian Resort Muara Enim mengamankan seorang perakit senjata api rumahan. Dari tangan pelaku, petugas menyita 5 pucuk senjata api rakitan berbagai jenis, alat produksi senjata berupa mesin las dan mesin potong serta peralatan lainnya. Sabtudin warga Desa Dangku, Kecamatan 4 Petulai Dangki ini diamankan Polres Muara Enim karena memproduksi senjata api rakitan di rumahnya. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan berbagai jenis, alat produksi berupa mesin las dan mesin potong serta peralatan lainnya. Sabtudin mengaku telah memproduksi senjata api rakitan sejak tahun 2014. Sabtudin menyatakan terpaksa melakoni pembuatan senpi rakitan karena desakan ekonomi sebab penghasilannya sebagai buruh sedap karet tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sabtudin mendapat keahlian memproduksi senjata api rakitan secara otodidak. Berbekal senjata api mainan, Sabtudin meniru bentuk dan ukuran senjata mainan tersebut. Sabtudin membutuhkan waktu 1 bulan untuk pembuatan satu senjata api rakitan. Sementara untuk amunisi, pelaku mengaku hanya mengisi dan mencetak proyektilnya. Sedangkan untuk selongsong serta amunisi didapat dari para pelanggan yang minta dibuatkan senjata api. 1 unit senjata api laras panjang dijual seharga Rp500.000. Sedangkan untuk senjata laras pendek dengan 6 peluru dijual dengan harga Rp2,5 juta per pucuk. Bahkan pembuatan juga diperolehnya dari para pelanggan. Rata-rata sudah lama. Berapa tahun? Dari 2014 sampai sekarang, Pak. 2014 ya? Iya, Pak. Berarti sudah berapa banyak, Pak? Kalau kira-kira di total? 50 keseluruhan. Keseluruhan ada 50 Untuk ya? satu ini berapa harganya? Yang satu 500. 500. Akibat perbuatannya, Sabtudin dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 13 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Tim Macan Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau menangkap 2 tersangka diduga jaringan sindikat jual beli senjata api rakitan. Keduanya ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata api rakitan di 2 lokasi yang berbeda. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik saat tim Macan Satuan Reserse Kriminal Polsek Lubuk Linggau meringkus seorang pria yang hendak melakukan transaksi jual beli senjata api rakitan. Tersangka diduga merupakan jaringan sindikat peredaran senjata api rakitan ini tak bisa mengelak lagi saat polisi mendapati senjata api rakitan jenis revolver tersimpan di dalam tasnya. Tersangka Saidina Ali alias Gocai, warga Jalan Pasar Surulangun Rawas, Kabupaten Muratara, ditangkap saat berada di Terminal Petanang Lubuk Linggau. Sementara tersangka lainnya Beni Lasenda alias Beli, warga Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, ditangkap di kawasan Pasar Satelit Lubuk Linggau. Kasat Reskrim Polsek Lubuk Linggau AKP M. Ismail menyatakan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat. Senjata api rakitan dijual seharga Rp1,5 juta per pucuk. Dari hasil lidik kita bahwa tersangka ini melakukan jual beli senjata Di wilayah Lubuk Linggau? Di wilayah Lubuk Linggau. Untuk pokok senjatanya dari luar, dulunya dari daerah tetangga. Dia jual berapa kan? Dia jual sekitar 1,5 juta. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver
Berikut 4 butir amunisi aktif kaliber 38 dan 9 mm. Kedua tersangka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek ditangkap unit reserse kriminal Polsek Tebing Tinggi, Kabupaten Patlawang, lantaran memiliki senjata api rakitan jenis kecepek. Sang kakek berdalih senjata api tersebut digunakan untuk mengusir babi yang sering merusak tanaman di kebun miliknya. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat unit reserse kriminal Polsek Tebing Tinggi melakukan penggeledahan di dalam pondok milik Kasno di Desa Batu Raja Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Patlawang. Polisi mendapati satu pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang disimpan pelaku di dalam pondok. Pelaku berikut barang bukti senpira, kemudian dibawa ke Mapolsek Tebing Tinggi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di depan penyidik, sang kakek mengaku senjata api rakitan digunakan untuk mengusir hama babi yang sering merusak tanaman karet di kebunnya dan dibeli seharga Rp300.000 dari seorang sekitar setahun lalu. Setahun. Beli di mana, Pak? Beli di jalan, bro. Ketuk. Jalan Kalangku. Siapa yang jual itu? Ada keluhan kenal mati. Aku ada banyak kenal. Aku nih. Berapa beli senjata? Dulu 300. 300. Senjata itu untuk apa, Pak? Gunanya? Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tebing Tinggi, Ibda Ulta Deanto menyatakan tertangkapnya pelaku berawal dari informasi masyarakat. Kediaman dari Pak Kasno yang posisi berada di dalam kebun. Jadi di situ kami melakukan penggeledahan, kemudian di dalam pondok, tepatnya di dalam gudang mungkin di situ kami temukan satu pucuk senjata api laras panjang jenis locok mungkin. Guna bertanggungjawabkan perbuatannya, sang kakek dijerat Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan terancam hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Patlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sakit hati M. Sadak nekat bakar musola. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar
luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah musola di Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang hangus terbakar. Hasil penyelidikan musola tersebut sengaja dibakar seseorang yang dendam kepada pengurus masjid. Pelaku pembakaran musola Muhammad Sadak langsung digelandang ke Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Warga 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang ini mengaku sengaja membakar musola Toyiba dengan korek api Kamis 11 Maret 2021 sekitar pukul 2 dini hari. Motifnya pelaku kesal dan dendam kepada seorang pengurus masjid. Pelaku membakar musola dengan cara membakar sendal jepit dan diletakkan di musola. Api kemudian membakar musola yang terbuat dari kayu berdinding papan. Sekitar pukul 4 subuh diketahui api sudah mulai membesar dan membuat panik warga. Beruntung api dapat dipadamkan dan belum sempat mengenai rumah warga. Pelaku mengaku meminjam bola lampu musola tanpa izin dan ditegur pengurus masjid. Pelaku menyatakan merasa kesal karena pengurus masjid sempat mendatanginya sambil membawa pedang. Pinjam lampu tidak dipinjemin. Tidak ada ngomong. Yang pinjam lampu siapa? Aku. Terus? Itu kecil. Terus ditambil, ditegur. Tidak masih keluarga juga. Iya, ditegur sama pengurus masjid. Ya. Dendam. Kanit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan Kompol Junaidi menyatakan motif pembakaran musola lantaran pelaku sakit hati kepada pengurus masjid. Dia ini sakit hati dengan pengurus musola tersebut karena katanya dia mau minta lampu dari masjid, dari musolanya, tapi tidak dikasih oleh pengurus. Makanya dia sakit hati lalu membakar musola tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Mira Novita alias Madam warga Oki menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Mira Novita didakwa pasal berlapis Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggelar sidang kasus narkoba dengan terdakwa Mira Novita alias Madam, usia 23 tahun warga Ogan Komering Ilir di Pengadilan Negeri Palembang Selasa siang.
Dalam persidangan perdana secara virtual yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sahlan, terdakwa didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Bravo Swastikara. Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa membenarkan jika kliennya merupakan kurir yang dijanjikan mendapatkan upah 20 juta rupiah, namun baru diterimanya 5 juta rupiah. Kliennya didakwa 3 pasal, yakni pasal 114, 112, dan 127, Undang-Undang Narkotika atas kepemilikan sabu seberat hampir 2 kg dan 4.862 butir pil ekstasi. Siapa itu? Siapa dalam kasusnya perannya apa untuk kurir karena ini tuh, Bu? Itu yang bawa barang dari Pekanbaru. Oh, jadi klien kita daerah Mesuji nih ya. Mesuji Lampung atau Mesuji itu Oki. Kan ada 2 Mesuji. Berarti sindikat dalam provinsi, Bu? Sindikat dalam provinsi dan itu provinsi. Sebelumnya terdakwa Mira Novita ditangkap BNN Sumatera Selatan di Lembang, Bandung, merupakan pengembangan dari penangkapan putri yang ditangkap di daerah Mesuji, Oki. Selanjutnya persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sempat mengelak saat hendak ditangkap, seorang oknum honorer Pemkab Ogan Komering Ulu ditangkap Satres Narkoba Polres Oku. Untuk mengelabui petugas, tersangka nekat menelan paket sabu yang dibawa. Detik-detik penangkapan oknum honorer berinisial DK yang dilakukan Satres Narkoba Polres Oku ini terekam video amatir. Penangkapan dan penggeledahan tersangka ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Batu Raja, Kabupaten Oku. Tersangka ditangkap setelah petugas mencurigai gerak-geriknya dan telah diintai sejak lama. Untuk mengelabui petugas, tersangka menelan barang bukti diduga narkoba. Petugas yang menggeledah tersangka yang tak menemukan barang bukti langsung membawa tersangka ke rumah sakit. Saat di ronsen, petugas melihat benda mencurigakan di dalam tubuh tersangka. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,24 gram, serta 1 unit sepeda motor milik tersangka. Untuk kelanjutannya, BB tersebut sabu atau bukan dan status dia masih dalam pengembangan karena kami masih menunggu hasil lab dari Polda dan hasil dari pemeriksaan dari penyidik. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita pegawai rumah makan tewas keracunan. Berapa tahun ini? Kolmimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.
Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa. Diduga keracunan makanan, 3 pegawai salah satu rumah makan siap saji di kota Palembang dilarikan ke Rumah Sakit Bari Palembang. 1 diantaranya meninggal dunia sementara 2 lainnya kritis. Seorang pegawai di salah satu rumah makan siap saji Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang bernama Heri Akbar, usia 20 tahun meninggal dunia. Diduga korban meninggal akibat keracunan makanan. Peristiwa keracunan makanan ini terungkap saat pegawai rumah makan siap saji yang lain hendak membuka toko pada Minggu siang. Namun tidak ada jawaban dari pegawai yang menjaga toko meski sudah berulang kali dipanggil. Pegawai toko kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mendobrak pintu toko karena curiga pegawai yang berada di dalam toko tidak ada jawaban. Saat pintu toko dijebol warga, 3 pegawai yang berada di dalam ditemukan warga sudah dalam kondisi tak sadar dengan mulut mengeluarkan busa. Ketiga pegawai tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk diberi pertolongan medis. Namun salah satu pegawai bernama Heri Akbar dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit, sementara 2 pegawai lainnya, Imam dan Dika, masih dirawat intensif di rumah sakit dengan kondisi kritis. Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang, Ibtu Yundri menyatakan hasil pemeriksaan sementara ketiga pegawai rumah makan siap saji tersebut diduga keracunan makanan. Untuk dugaan sementara masih dalam tahap penyelidikan dan kami sedang berusaha dalam hal ini cross-check ke TKP maupun ke rumah sakit. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang residivis kasus pembegalan sepeda motor diciduk unit Reskrim Polsek Kemuning, Palembang saat menjalankan aksinya. Tersangka ditangkap 1 jam usai beraksi mencuri sepeda motor korban. Rekaman CCTV ini memperlihatkan salah satu aksi curanmor di sebuah rumah kos Jalan Profesor Supomo, Kecamatan Kemuning, Palembang, Februari lalu. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi mengetahui identitas tersangka bernama Aryansa alias Andre, residivis dalam kasus begal dan narkoba yang baru 1 tahun keluar dari penjara. Tersangka terpaksa ditembak di bagian kakinya karena berusaha melawan petugas. Saat dilakukan penggerebekan, tersangka baru saja kembali mencuri sepeda motor di Jalan Kebun Jeruk, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang. Sebuah sepeda motor milik korban yang baru dicurinya dan sebilah senjata tajam
diamankan dari tangan tersangka. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengaku hanya butuh waktu 10 detik untuk mengambil sepeda motor korban. Paling 10 detik. Itu buat sendiri alatnya? Belajar dari mana, Kak? Aku tukang. Jadi otodidak. Kapolsek Kemuning Palembang AKP Heri menyatakan tersangka telah menjadi target pencarian dalam kasus curanmor di sebuah rumah kos yang terekam CCTV. Sudah menjadi target kita karena berdasarkan LP yang terdahulu bulan Februari tanggal 22, dia juga melakukan pencurian di kos-kosan. Berdasarkan rekaman CCTV yang kita dapat dan bukti-bukti lain, kita mengarah ke pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Seorang istri di Lubuk Linggau rela donorkan ginjal untuk suami tercinta. ...75 anggota DPRD Sumsel jalani vaksinasi COVID-19. Peternak ayam Bangkok raup keuntungan jutaan rupiah.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, pasangan suami istri warga Kota Lubuk Linggau mendadak viral dan ramai menjadi perbincangan warganet setelah video berdurasi 30 detik yang menggambarkan sesaat sebelum keduanya masuk ke dalam ruang operasi. Diunggah ke jejaring sosial, dalam video tersebut sang istri rela berkorban mendonorkan ginjalnya untuk suami yang tengah mengalami sakit parah. Video berdurasi sekitar 30 detik yang viral dan ramai ditonton oleh warganet pertama kali diunggah oleh akun TikTok @yunitarasudan. Dalam video tersebut, sang istri Dwi Arianti rela mendonorkan ginjal untuk suaminya anggota Polres Lubuk Linggau, Bribka Renaldi Alamsyah yang sedang terbaring sakit. Menurut Dwi Arianti Pratiwi, suaminya didiagnosa menderita penyakit ginjal tapal kuda atau ginjal menyatu sejak Januari 2020. Sebelumnya, suaminya tersebut tidak pernah mengeluh sakit seperti umumnya orang sakit ginjal. Pihak keluarga berupaya menyembuhkan Renaldi dengan berobat ke sejumlah rumah sakit di Kota Palembang hingga ke Rumah Sakit Penang, Malaka, Malaysia. Namun kondisinya semakin memburuk, di mana 5 bulan terakhir harus menjalani cuci darah 3 kali dalam seminggu, sehingga perlu dilakukan transplantasi ginjal. Tidak tega melihat kondisi kesehatan suaminya yang kian hari kian memburuk, dirinya akhirnya rela mendonorkan ginjal kepada suaminya. Saya merasa sedih melihat setiap hari kondisi suami seperti itu. Kadang-kadang mesti setiap malam pakai oksigen, tidak bisa lepas dari oksigen dalam sehari-harinya. Akhirnya kita pernah mencoba orang lain, bukan orang lain, mesti keluarga, untuk jadi pendonor. Tapi dalam advokasi ternyata tidak cocok. Akhirnya Prof bilang, kenapa tidak ibu saja? Mungkin karena kita jodoh, darah kita sama. Akhirnya si Prof bilang, kan darah ibu sama, kenapa nggak ibu aja? Karena resiko pendonor pun tidak ada, semua kan baik-baik aja. Kita cuma harus menjaga pola makan dan gaya hidup. Saat ini kondisi Dwi Arianti Pratiwi pasca operasi sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Sementara itu suaminya Renaldi masih menjalani perawatan intensif selama 3 bulan di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Operasi yang berjalan lancar, sekarang kondisinya baik Ibu Tiwi maupun suaminya Aibda Renaldi sekarang dalam kondisi sehat, ya. Kondisi sehat. Kemarin pun kita video call, itu kondisinya baik, sudah cerah lah, sudah bisa senyum, ya, sudah bisa menyapa. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. 75 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Senin pagi menjalani vaksinasi COVID-19 di Aula Kantor DPRD Sumsel di Jalan POM 9 Palembang. Vaksinasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mendapat apresiasi dari wakil rakyat yang dalam waktu dekat melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing. Proses vaksinasi COVID-19 di Bumi Sriwijaya terus dilakukan, termasuk terhadap anggota DPRD Sumsel, staf ahli dan aparatur sipil negara yang bertugas di kantor wakil rakyat ini. Ketua DPRD Sumsel RA Anita Nuringhati mengatakan, untuk saat ini anggota DPRD Sumsel memang layak menerima vaksin terkait tugasnya yang terjun langsung ke masyarakat dalam menyerap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Vaksinasi ini juga mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Anggota dewan yang sudah divaksin juga dapat menyampaikan ke masyarakat untuk keamanan vaksin tentunya telah mengikuti tahapan screening dengan jujur. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Sumsel Herman Deru. Menurutnya, vaksin ini bisa menambah kepercayaan diri anggota DPRD Sumsel dalam melayani masyarakat dan menciptakan produk undang-undang atas hasil serapan aspirasi di tengah masyarakat. Rasanya
sudah begah ini. Setiap kali kita ngomong harus pakai masker, setiap kali kita bertemu harus dibatasi, dan semua kegiatan-kegiatan kita, terutama untuk pemulihan ekonomi dengan adanya vaksin yang di Sumatera Selatan sudah mencapai 50% dari penduduk, insya Allah pemulihan ekonomi segera kita. Ini adalah representasi dari masyarakat Sumatera Selatan yang itu aktif dan sering bertemu dengan masyarakat dalam reses, dalam bunker, dalam kundapil. Mereka juga beliau-beliau ini akan bertemu banyak masyarakat, dan harapan kita baik yang menemui dan ditemui menjadi tidak ragu-ragu lagi jika sudah divaksin. Sementara itu, peserta vaksinasi mengatakan mendukung ikhtiar ini demi Indonesia yang bebas COVID-19. Namun jangan sampai abai terhadap protokol kesehatan yang ketat. Dan mudah-mudahan warga masyarakat Sumatera Selatan juga mau menerima vaksin agar Indonesia cepat segera keluar dari kondisi yang mencekam dari COVID-19. Pemerintah harus aktif menjemput bola. Artinya vaksin ini juga harus ditujukan kepada semua masyarakat, terutama masyarakat kita yang ada di pasar ya. Nah, ini yang terkait dengan dampak dari penyebaran COVID itu sendiri. Selanjutnya, vaksinasi COVID-19 menyasar dunia pendidikan, para guru dan pengajar di pesantren. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, vaksinasi tahap pertama untuk awak media yang bertugas di Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai dilaksanakan di Rumah Sakit Antonio Baturaja. Dinas Kesehatan Kabupaten Oku sedikitnya memberikan lebih dari 30 dosis per hari untuk para awak media yang bertugas di Bumi Sepimbing, Sekundang. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai memberikan vaksin tahap pertama kepada awak media yang bertugas di Oku. Sebanyak 30 orang wartawan mulai divaksin secara bertahap bersamaan dengan TNI dan Polri. Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan itu sekitar 2.000 orang. Kemudian untuk tahap kedua pelayanan publik itu sudah kita vaksin lebih kurang sekitar 2.500 orang. Dari 2.500 orang ini terdiri dari TNI, ASN, Polri, kemudian ada rekan media, ada juga ada. Andi menambahkan, Kamis mendatang direncanakan vaksin tahap kedua dari provinsi tiba di Kabupaten Oku. Meski vaksin yang dikirim oleh pemerintah provinsi masih sangat kurang untuk masyarakat Kabupaten Oku, namun pemerintah daerah terus berupaya agar seluruh warga Oku dapat divaksin secara merata. Dari Ogan Komering Ulu, Widaryo Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi. Wakil Wali Kota Palembang resmikan paguyuban pembudidayaan pecinta ikan hias. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meresmikan paguyuban pembudidayaan dan pecinta ikan hias di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Dengan diresmikan paguyuban ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk para pembudidaya ikan hias dalam mengembangkan usahanya. Meningkatnya penggemar ikan hias di tengah pandemi COVID-19 juga memunculkan para peternak ikan hias, salah satunya di Kelurahan Sukajaya. Sedikitnya 100 peternak ikan hias di Kecamatan Sukarami bergabung dalam paguyuban pembudidaya dan pecinta ikan hias yang diresmikan oleh Wakil Wali Kota Palembang. Ikan hias yang dibudidayakan anggota paguyuban di lokasi ini diantaranya ikan mas koki, ikan gupi, hingga ikan cupang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan pemerintah Kota Palembang akan mendukung paguyuban pembudidaya ikan hias mulai dari pembinaan, sarana, serta mendorong pembudidaya ikan hias agar berkembang dengan baik. Selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, ternak ikan hias juga dapat mendatangkan wisatawan lantaran ikan-ikan yang dibudidayakan memiliki corak yang khas dan menarik. Nah, tentu ini kita sambut baik sekali ya, dan kami pemerintah Kota Palembang memang sangat sekali mendukung komunitas atau paguyuban yang akan dibentuk seperti ini. Karena apa? Karena bagi saya ini merupakan peluang bisnis yang bisa membantu perekonomian masyarakat dan juga mendatangkan wisatawan ya. Karena berdasarkan apa yang kita lihat, budidaya ikan yang sudah diberikan kepada kita, ditampilkan kepada kita, ini memang memiliki corak-corak khas yang memang luar biasa cantiknya. Jadi bagi Pembinaan salah satu untuk ini ikan hias cupang ini kan pakannya salah satu pakan alami yang sulit kita dapatkan jikalau cuaca berubah, cuaca ekstrim itu kendalanya. Ada satu itu kita butuh pembinaan, jadi penyuluhan gimana cara menciptakan pakan alami sendiri. Untuk pemasarannya sendiri? Pemasaran sekarang ini rada pada lewat media sosial. Dan kalau ini petani di sini, mereka yang dari media sosial itu datang ke sini untuk mengambil. Sejauh ini tidak ada juga masing-masing kan punya penyakit. Nah itu yang kami butuh lagi pembinaan dari Dinas Perikanan segala macam. Nah mungkin juga nanti kan ke depannya ya kalau ada bantuan atau apa itu yang ininya. Penyakit ikan sendiri yang berat itu kira-kira? Kalau ikan cupang ini Pak, kalau dia satu kolam udah sakit, satu aja udah sakit itu pasti semua mati. Jadi itu yang kami butuhkan bimbingan dari Dinas Perikanan, gimana untuk mengatasinya. Selain menjual langsung di lokasi pembudidayaan ikan hias, saat ini mereka juga memasarkan ikan hias melalui media sosial. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Sarinah, warga Jalan Maya Ruslan, Gang Bluntas Raya, Kelurahan 8 Ilir, mengidap penyakit kista selama 9 tahun. Beruntung kini Sarinah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pari Palembang setelah dijemput oleh Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Selama 9 tahun, Sarinah, ibu dari 7 orang anak, merasakan penderitaan yang berkepanjangan. Pasalnya, wanita berusia 46 tahun ini didera penyakit kista yang cukup parah. Untuk berobat pun ia tak memiliki biaya, hanya menunggu keajaiban untuk kesembuhannya. Menindaklanjuti kondisi Sarinah, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mendatangi langsung kediaman Ibu Sarinah di Jalan Maya Ruslan, Gang Bluntas Raya, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Fitrianti membawa petugas beserta ambulan yang akan membawa Ibu Sarinah ke Rumah Sakit Bari Kota Palembang untuk mendapatkan perawatan.
Anak yang sedih serta haru tak terbendung, namun mereka sangat berharap semoga sang ibu segera sembuh dari derita berkepanjangan sehingga dapat kembali beraktivitas seperti semula. Bahwa untuk khusus masyarakat Kota Palembang yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat itu tidak menghambat untuk mendapatkan pelayanan. Bisa datang ke puskesmas, tinggal menunjukkan kartu Indonesia tinggal menunjukkan KTP atau datang ke Rumah Sakit Bari ya. Itu karena milik pemerintah Kota Palembang, tinggal menunjukkan kartu identitasnya saja. Ini Ibu Sarina langsung kita bawa ke Rumah Sakit Bari karena kan kita punya juga dokter SPOG di sana. Dan insya Allah kalau memungkinkan nanti dioperasi di sana tanpa dipungut biaya ya, sambil kita urus juga kartu Indonesia Sehat. Sejak kapan Mas? Ya, 9 tahun. Sudah 9 tahun. Apa sih yang dikeluhkan Mama tuh mungkin selama ini? Sakit. Sakit ya? Perutnya sakit ya? Kalau ini kalau berobat ya? Ya, kalau tidak ada perubahan. Fitrianti menghimbau kepada masyarakat akan pentingnya miliki kartu Indonesia Sehat. Warga Kota Palembang diminta segera melapor kepada petugas untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, ada 24 satuan kerja, baru 8 satuan kerja yang mendapat penghargaan ramah HAM. Untuk itu, Kanwil Hukum dan HAM Sumsel bertekad meningkatkan wilayah ramah hak asasi manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terus meningkatkan pelayanan berbasis ramah hak asasi manusia di seluruh satuan kerja di wilayahnya. Kakanwil Sumsel Hendro Purwoko mengungkapkan saat ini baru ada 8 satuan kerja yang berstatus ramah hak asasi manusia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengungkapkan dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan 24 satuan kerja, baru 8 satuan kerja yang mendapat penghargaan ramah HAM. Oleh karena itu pihaknya saat ini terus berupaya meningkatkan pelayanan berbasis ramah hak asasi manusia di seluruh satuan kerja di wilayahnya. Menurut Hendro, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan ramah HAM. Semua itu bisa dicapai dengan komitmen bersama antara Kementerian Hukum dan HAM bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Ini bagaimanapun juga karena dalam rangka pelayanan publik, ya, kita kan tidak ada diskriminasi, seperti tidak ada diskriminasi. Ya. Semua pemerintah kabupaten kota, ya, di seluruh wilayah Indonesia, ini ada dikeluarkan penghargaan kabupaten kota dengan peduli HAM. Kedepan diharapkan seluruh satker di wilayahnya mendapatkan penghargaan daerah ramah hak asasi manusia. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, peternak ayam Bangkok raup keuntungan jutaan rupiah. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, 32 tim sepak bola menyatakan kesiapannya untuk mengikuti Festival U12 Sriwijaya FC Champions League yang bakal digelar pada awal akhir Maret 2021 mendatang. Manajemen Sriwijaya FC mengapresiasi antusiasme tim untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pembinaan pesepak bola muda Sumatera Selatan dilakukan manajemen Sriwijaya FC dalam gelaran yang bertajuk Sriwijaya FC Champions League. Festival ini dijadikan sebagai sarana memanaskan gairah berkompetisi. SCL digulirkan sebagai media bagi pelaku sepak bola di Sumsel untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki di bawah nama besar Sriwijaya FC sebagai klub sepak bola yang profesional dan berprestasi. Salah satu sekolah sepak bola klub Arepo yang berdomisili di Kelurahan Sukajaya, Palembang mulai giat berlatih fisik dan kontrol bola untuk ikut dalam festival tersebut. Pelatih SSB Arepo, Yosep Indra Praja mengatakan timnya sudah melakukan pendaftaran dan diverifikasi secara faktual. Antusiasme juga ditunjukkan anak asuhnya. Oke, sekarang kita lagi latihan ya? Iya. Di klub apa namanya? Di klub Arepo. Arepo ya? Iya. Kita posisi sebagai apa? Sayap. Sayap ya? Iya. Kenapa pilih sayap? Pilih aja. Suka ya? Iya. Nanti mau ikut kejuaraan SFC gitu? Iya. Apa ini harapannya? Harapannya? Mau juara. Juara ya? Iya. Punya keinginan untuk membela Sriwijaya FC nggak? Punya. Ya, seru sekali karena itu merupakan event pertama kali lah di Sumatera Selatan yang melibatkan SSB di seluruh Sumatera Selatan. Rasanya memang rugi kalau kita tidak ambil bagian dari tes event ini karena memang tes eventnya sangat kompetitif sekali dan sebagai ajang uji coba kita untuk mengukur kekuatan tim-tim kita bersaing sampai di mana tim SSB kita bersaing. Para peserta berpeluang untuk menjadi bagian dari Sriwijaya FC mulai dari Elite Pro, U19, U23, dan tim senior. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sebelum atau setelah adanya masa pandemi seperti saat ini, budidaya ayam bangkok dikenal paling stabil lantaran banyak digemari masyarakat. Tidak hanya sebagai hewan tarung serta peliharaan di rumah, ayam bangkok juga bisa mendatangkan keuntungan materi bagi sang pemiliknya. Mau seperti apa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Gagah serta memiliki jiwa tarung, karakter itu sangat melekat untuk ayam bangkok. Akrobin pria di Palembang kini berhasil membudidayakan ayam bangkok yang berawal dari hobi, kemudian menjadi lumbung usaha yang sangat menjanjikan. Maklum saja, harga ayam bangkok terbilang fantastis, yakni untuk anakan hingga umur 4 bulan dijual dengan harga tertinggi Rp500.000. Sedangkan untuk ayam bangkok berumur yang matang dan sudah siap tarung, dijual dengan harga tertinggi Rp15 juta. Wah pemirsa, siapa sih yang tidak tertarik untuk membudidayakan ayam yang satu ini? Akan tetapi kalian harus tahu, pemeliharaan ayam bangkok ini susah-susah gampang, lantaran butuh ketelatenan serta keuletan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Akrobin yang telah beternak ayam bangkok sejak tahun 2007, kesulitan terbesar yakni cuaca. Cuaca yang ekstrim dapat memicu tingginya tingkat kematian ayam bangkok. Asupan gizi seperti vitamin,
Makan yang cukup serta jamu dapat meningkatkan daya tahan tubuh ayam bangko. Selain itu, kebersihan kandang ayam juga harus dijaga. Tak heran jika Akrobin harus merogoh kocek hingga 1,5 juta rupiah per bulannya untuk pemeliharaan. Dari satu pasang ayam bangkok, saya breeding. Setelah saya breeding, saya besarkan dulu dalam satu petasan. Kita lihat bagus. Nah, setelah dari situlah mulai anak-anaknya dicetak terus untuk menghasilkan ayam-ayam yang berkualitas. Kalau pemasaran tidak terhitung lagi ya. Kalau untuk jago untuk pacet nggak terhitung lagi yang sudah dijual. Tapi kalau untuk yang dere atau yang biang kita potong, tidak pernah untuk dijual. Terah ayam serta perawatan yang cukup baik akan menghasilkan ayam bangko yang berkualitas, sehingga mengalirkan pundi-pundi uang bagi sang pembudidaya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.